Ketiga, tidak manipulatif dan menghargai boundaries. Dan ingatlah, pada hari ketika orang zalim menggigit kedua tangannya, seraya berkata, "Wahai kiranya dahulu aku mengambil jalan bersama Rasul, aduhai celaka aku. Kiranya dahulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrab. Sungguh dia telah menyesatkanku dari Al-Quran setelah Al-Quran itu datang kepadaku." Hai people, ketemu lagi di Meme Mendekat Merapat with Indonesia edisi Ramadan. Ada orang yang awalnya baik, rajin ibadah, rajin ngaji, bahkan hafal Quran, tapi lama-lama kok berubah ya? Sholat mulai bolong-bolong, ngaji ditinggal, akhlak berubah. Sebaliknya, apakah benar kalau seseorang itu tergantung temennya? Hari ini kita akan ngebahas secara lengkap dari Al-Quran yang diturunkan 14 abad lalu, hadis Rasulullah, sampai penjelasan ilmiah dari neuroscience dan psikologi modern tahun 2024. Dan aku jamin, setelah konten ini, kalian akan lihat tuh lingkaran pertemanan kalian dengan mata yang berbeda. Karena bisa jadi masa depan kita bukan hanya ditentukan oleh mimpi kita, bukan hanya oleh usaha kita, bukan hanya oleh doa kita, tapi juga oleh siapa yang duduk paling dekat dengan kita hari ini. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 27-29, "Dan ingatlah pada hari ketika orang zalim menggigit kedua tangannya, seraya berkata, wahai kiranya dahulu aku mengambil jalan bersama Rasul, aduhai celaka aku. Kiranya dahulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrab. Sungguh dia telah menyesatkanku dari Al-Quran setelah Al-Quran itu datang kepadaku." Di hari kiamat, di hari yang paling mengerikan, seseorang menyesal. Tapi bukan karena dia miskin di dunia, bukan karena dia nggak sukses, bukan karena dia nggak punya gelar. Dia menyesal karena salah memilih teman. Bayangkan tingkat penyesalan yang kayak gimana sampai segitunya. Tanpa sadar kita tuh ngikuti standar teman kita loh. Kalau teman kita standarnya sholat di awal waktu, kita akan merasa nggak enak tuh kalau telat. Kalau teman kita standarnya begadang main game, kita akan ikut terbiasa. Kalau teman kita standarnya ngomongin orang, gosip sana-sini, kita akan ikut tanpa sadar. Kalau teman kita standarnya malas belajar, ya kita akan kehilangan motivasi. Ini bukan teori loh, ini realita. Dan Rasulullah kasih perumpamaan yang sangat indah dan mendalam. Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli darinya, atau setidaknya engkau mendapat bau harum darinya. Sedangkan tukang pandai besi bisa membakar pakaianmu, atau setidaknya engkau mendapati bau tidak sedap darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini perumpamaan yang luar biasa detail. Bahkan kalau kita nggak sengaja ngikutin, bahkan kalau kita cuma duduk deket, bahkan kalau kita nggak beli apapun, kita tetap kena dampaknya. Sekarang kita masuk ke sains yuk, dan ini akan bikin kalian takjub. Karena ternyata apa yang Rasulullah ajarkan 14 abad lalu baru dibuktikan secara ilmiah di abad ke-20. Di otak kita ada yang namanya mirror neurons atau neuron cermin. Mirror neurons adalah sel saraf di otak yang aktif bukan hanya ketika kita melakukan suatu tindakan, tapi juga ketika kita melihat orang lain melakukan tindakan yang sama. Sederhananya, otak kita seperti menyalin pengalaman orang lain, seolah-olah kita tuh yang mengalaminya. Kayak autocopy gitulah, auto-paste. Mirror neurons pertama kali ditemukan pada awal 1990-an oleh tim peneliti yang dipimpin oleh Giacomo Rizzolatti di University of Parma, Italia. Ceritanya menarik banget nih. Awalnya mereka lagi meneliti otak monyet. Terus mereka pasang elektroda di otak monyet buat ngukur aktivitas neuron saat monyet melakukan berbagai tindakan. Mereka menemukan bahwa saat monyet mengambil kacang, neuron tertentu di otaknya aktif. Itu normal. Tapi yang bikin mereka kaget, saat monyet hanya melihat peneliti mengambil kacang, neuron yang sama ikut aktif. Monyet nggak ngapa-ngapain padahal, cuma ngeliatin. Tapi otaknya bereaksi seolah-olah dia yang melakukan. Inilah yang kemudian disebut mirror neurons. Dan ternyata manusia juga punya ini, bahkan lebih kompleks dan lebih canggih.
Contoh paling gampang, yang kalian pasti pernah ngalamin. Kalian melihat orang menguap. Kalian ikut menguap, otomatis nggak bisa ditahan. Terus kalian melihat orang tersenyum, ini karena mirror neurons di otak kalian tuh lagi aktif. Secara neurologis, otak kalian mengalami apa yang orang lain alamin. Dan yang lebih gila lagi, mirror neurons ini nggak cuma bekerja untuk tindakan fisik, tapi juga untuk emosi dan kebiasaan. Penelitian dari University of California menunjukkan bahwa kalau kalian sering sama orang yang cemas, otak kalian akan ikut meniru pola kecemasan itu. Neural pathway untuk anxiety akan lebih kuat. Sebaliknya, kalau kalian sering sama orang yang positif, yang optimis, yang produktif, otak kalian pun akan ikut meniru pola positif itu. Neural pathway untuk optimism dan productivity akan lebih kuat. Jadi hadis Rasulullah, seseorang tergantung agama temannya, itu bukan cuma nasihat moral, bukan cuma petuah bijak, itu fakta neurologis. Kita memang dirancang untuk meniru lingkungan secara otomatis, tanpa kita sadarin. Sekarang kita bahas kenapa kita sering ikut-ikutan. Bahkan kalau kita tahu itu salah. Bahkan kalau logika kita bilang ini nggak bener. Dalam psikologi ini disebut peer pressure atau tekanan sosial. Kecenderungan untuk ikut kelompok. Menurut teori kebutuhan dari Abraham Maslow yang sangat terkenal itu, ada hierarki kebutuhan manusia. Setelah kebutuhan fisik, yaitu makan, minum, tidur, dan keamanan terpenuhi, manusia punya kebutuhan akan rasa memiliki dan diterima. Ini bukan kebutuhan nice to have. Ini kebutuhan fundamental. Sama pentingnya dengan kebutuhan fisik. Saat seseorang merasa takut ditolak, takut dikucilkan, takut dianggap berbeda, takut jadi orang aneh, maka ia cenderung mengikuti norma kelompok meskipun bertentangan dengan nilai pribadinya. Ada eksperimen klasik yang sangat terkenal dari Solomon Asch di tahun 1950-an. Dan ini mind-blowing banget. Asch kumpulin beberapa orang di satu ruangan. Mereka diminta jawab pertanyaan yang sangat gampang. Dari 3 garis ini mana yang paling panjang? Itu pertanyaannya. Garis A jelas lebih pendek. Garis B sedang. Garis C paling panjang. Jelas banget perbedaannya. Bahkan anak SD tuh bisa jawab. Tapi yang dia nggak kasih tahu cuma ke satu orang. Semua orang lain di ruangan itu tuh aktor. Cuma dia satu-satunya yang subjek asli. Nah, para aktor tuh sengaja jawab yang salah. Mereka semua bilang garis A paling panjang. Padahal, jelas-jelas garis C. 75% subjek eksperimen setidaknya sekali ikut jawab yang salah. Meskipun mereka bisa lihat dengan mata kepala sendiri bahwa jawabannya tuh salah. Kenapa? Karena mereka nggak mau beda sendiri. Karena mereka nggak mau jadi orang aneh yang jawab beda dari semua orang. Artinya apa? Tekanan sosial bisa lebih kuat daripada logika pribadi. Oke, sekarang pertanyaan praktisnya yang paling penting, gimana dong cara kita tahu teman kita itu baik atau enggak? Apa kriterianya? Kita mulai dari perspektif Islam dulu deh ya. Karakteristik 1, mengajak kepada kebaikan dan takwa. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Karakteristik 2, membawa dampak positif pada agama dan akhlak. Nah, ini kaitannya langsung dengan hadis tadi. Seseorang tergantung agama temannya. Di sini kualitas iman kita tuh sangat dipengaruhi oleh lingkaran pertemanan. Karakteristik 3, jujur dan amanah. Fondasi kepercayaan dalam Islam, sifat sidik, jujur, dan amanah dapat dipercaya adalah ciri orang beriman sejati. Rasulullah bahkan bersabda, tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak menepati janji. Hadis riwayat Ahmad. Karakteristik 4. Hadir saat sulit, bukan hanya saat senang. Dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 119, Allah memerintahkan kita untuk bersama orang-orang yang jujur atau sidik. Teman sejati itu terlihat saat kita jatuh sakit, saat kita gagal ujian, saat kita bangkrut, saat kita nggak punya apa-apa lagi. Karena teman sejati adalah mereka yang setia saat masa sulit, bukan yang cuma ada saat kita di atas. Karakteristik 5. Tidak iri dan tidak kompetitif secara toksik. Islam melarang hasad, iri hati yang merusak. Rasulullah bersabda, jauhilah hasad atau iri hati. Karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Sekarang kita lihat dari kacamata psikologi modern. Dan menariknya, banyak yang sejalan dengan ajaran Islam. 1. Memberikan rasa aman emosional. Secure attachment.
Menurut teori keterikatan dari John Bowlby yang dikembangkan tahun 1950-an, hubungan yang sehat memberi rasa aman, secure attachment. Teman yang baik itu tidak membuat kita takut jadi diri sendiri, tidak membuat kita merasa dihakimi setiap waktu, tidak membuat kita walking on eggshells, bisa diajak terbuka tanpa takut dijudge. 2. Mendukung pertumbuhan diri atau growth oriented. Psikolog humanistik Carl Rogers menjelaskan pentingnya unconditional positive regard. Penerimaan tanpa syarat tapi tetap mendorong pertumbuhan. Jadi teman yang sehat itu mendukung mimpi dan aspirasi kita, tidak mengecilkan potensi kita. Memberi kritik yang konstruktif tanpa merendahkan kita. Celebrate keberhasilan kita dengan tulus. Kalau ada teman yang selalu bilang, kamu gak bisa, jangan terlalu tinggi mimpinya. Udahlah realistis aja. Itu bukan teman yang baik. Itu teman yang menarik kalian ke bawah. 3. Tidak manipulatif dan menghargai boundaries. Ciri teman tidak sehat secara psikologis yang paling berbahaya itu gaslighting. Membuat kita meragukan realita kita sendiri. Mengontrol hidup kita seperti kita anak kecil. Lalu ada guilt tripping. Membuat kita merasa bersalah terus-menerus. Dan love bombing lalu cold treatment. Kasih perhatian berlebihan lalu tiba-tiba dingin. 4. Seimbang dan resiprokal atau saling memberi. Hubungan yang sehat itu balance, bukan one-sided. Ciri hubungan yang seimbang, saling memberi dan menerima. Tidak ada yang selalu berkorban, sementara yang lain cuma ambil. Saling support, tidak membuat kita kehilangan identitas diri. Jadi mulai hari ini aku mau kalian evaluasi lingkaran pertemanan kalian dengan jujur. Apakah mereka membawa kalian lebih dekat kepada Allah? Atau malah menjauhkan? Apakah mereka mendukung pertumbuhan kalian atau malah menarik kalian ke bawah? Stay conscious, be selective, and see you next time.